Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Rabu 11 Oktober 2023. Bacaan Ekaristi hari ini yang kita jadikan dasar permenungan kita dikutip dari kitab Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11. Yunus yang marah karena Tuhan mengampuni Niniwe diajak untuk sadar dengan apa yang dialami Yunus. Ketika ia kepanasan, tumbuhlah atas kehendak Allah sebatang pohon jarak sehingga bisa menaungi kepala Yunus. Yunus bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, seekor ulat memakan daun pohon jarak itu sehingga layu. Dan Yunus merasa kepanasan. Dan ia berujar, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Lalu Tuhan menyadarkan Yunus, "Layakkah engkau marah sampai mati karena pohon ara itu dan pohon jarak itu?" Tuhan mau mengatakan, "Aku sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang bertobat dan kembali ke jalan Allah." Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus mengajari para murid berdoa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Saudari-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama kita diajak untuk melihat kasih karunia Allah. Dan kita tidak boleh marah atau jengkel atas kasih karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa, yang bertobat. Seperti Yunus menyayangi pohon jarak, meskipun ia tidak menanam. Lebih lagi Allah menyayangi umatnya yang berbalik dari kejahatannya, bertobat, dan melaksanakan kehendak Allah. Kita diajak ikut bersukacita dengan orang-orang yang bertobat dan diselamatkan. Namun prakteknya seringkali kita iri hati, marah bila ada orang bertobat kembali kepada Allah. Dari peristiwa bacaan yang pertama, kalau Yunus menyayangi pohon jarak,
yang tidak ia tanam. Betapa Allah menyayangi umatnya yang telah diciptakannya, yang karena sadar mereka bertobat. Dari bacaan Injil, kita diajak untuk benar-benar berdoa sesuai ajarannya. Rumusan doa sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Doa yang merupakan komunikasi dengan Allah hendaknya pertama-tama kita memuji, meluhurkan, memuliakan Allah. Bapa, dikuduskanlah namamu. Lalu kita minta hadir, agar Allah hadir di tengah-tengah dunia. Datanglah kerajaanmu. Dan biarlah kehendak Allah yang terjadi di atas bumi seperti di dalam surga. Kita juga diajak mengusahakan rezeki yang secukupnya. Tidak perlu menimbun dan rakus, tetapi cukup sehari ini, yang lain boleh kita berikan kepada orang yang belum beruntung. Sikap saling mengampuni dianjurkan oleh Yesus. Kalau kita mengampuni, maka kita pun juga akan diampuni. Dan kita mohon agar kita tidak dihadapkan pada pencobaan yang seringkali bila dicobai kita lemah dan meninggalkan Allah. Kita mohon agar kita dibebaskan dari yang jahat. Saudara-saudaraku terkasih, di samping itu saya mengajak untuk menerungkan kalimat per kalimat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Kita rumuskan Bapa kami, berarti Bapa kita bersama. Berarti pula kalau Bapa menjadi Bapa kita, kita adalah saudara. Sudahkah kita mencerminkan hidup saudara seorang akan yang lain? Dimuliakanlah namamu atau dikuduskanlah namamu. Apakah hidup kita ini menjadi Allah dikuduskan atau dipuji? Atau sebaliknya, hidup kita mencemarkan nama Allah. Datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti dalam surga. Apakah hidup kita mendatangkan kerajaan Allah? Mencerminkan hadirnya kerajaan Allah atau sebaliknya? Dan pelan-pelan renungkan doa ini kalimat per kalimat dan sadari apakah saya sudah mewujud nyatakan semua itu sehingga dunia semakin mengenal Bapa dan Putra.
Maka mari bersama-sama dalam doa. Kita tidak memunculkan dari dalam pikiran saja, tapi dalam hati yang menunjukkan kualitas hidup kita sebagai anak-anak Allah. Dengan segala konsekuensinya, kita semua sebagai saudara. Sehingga akhirnya hidup kita terbaharui oleh semangat doa Bapa kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau beri kesempatan untuk bertobat sekaligus menghidupi doa yang diajarkan Putra menjadi doa Bapa kami. Semoga kami bukan hanya mengucapkan atau mendoakan, tapi wujud nyatakan doa itu dalam hidup kami di tengah-tengah masyarakat. Agar akhirnya dengan doa itu banyak orang mengenal Engkau, bertobat, dan diselamatkan. Bantulah kami yang seringkali berdosa atau berdoa dengan tidak baik, agar kami semakin mampu menjadikan doa sebagai perwujudan hidup kami yang senantiasa terarah kepadamu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, bangkitkan yang jatuh, doronglah yang mandek, agar iman itu terus berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya banyak orang tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar panjenengan tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga tetap sehat dan juga orang lain sehat. Terima kasih atas partisipasi umat dalam menanggapi Hari Misi MSF. Dan amplop untuk misi sudah ditutup. Tetapi apabila amplop masih ingin diberikan kepada gereja, akan dialokasikan ke daerah misi tertentu, khususnya di Flores, agar akhirnya para misionaris tetap bersemangat atas perhatian kita semua. Maka ditunggu sampai akhir bulan amplop yang belum terkumpul untuk diserahkan ke tempat misi tertentu. Terima kasih untuk semua pengabdian ikut serta panjenengan dalam mendukung para misionaris MSF, sehingga mereka boleh mengalami kasih karunia Allah. Terima kasih juga atas keterlibatan panjenengan dalam hidup menggereja dengan doa, dana, serta tenaga, dan juga karya. Semuanya mendukung gereja untuk melayani umat. Atas kebaikan itu semua, saya ucapkan terima kasih. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua, karya-karya kita, dan gereja kita.
sehingga akhirnya umat boleh mengalami kasih Allah lewat pelayanan gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.